Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Najla Hadijah, Siti Fatimah, dan saya Muhammad Rais Albar. Konsep-konsep manajemen. A. Manajemen sebagai ilmu. Suatu ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan. B. Manajemen sebagai seni. Manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal. C. Manajemen sebagai profesi. Manajemen sebagai profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan keterampilan sebagai pemimpin atau manajer pada suatu organisasi atau suatu perusahaan tertentu. Yang terakhir, manajemen sebagai proses. Manajemen adalah proses yang khas terdiri dari tindakan perencanaan, perorganisasian, pengendalian, di mana dalam masing-masing bidang tersebut digunakan ilmu pengetahuan dan keahlian serta diikuti secara berurutan dan tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip manajemen dalam Islam. Yang pertama adalah prinsip mardhatillah, yaitu prinsip mencari keridhaan Allah. Segala sesuatu hendaknya dimulai dengan niat Allah dan mengharapkan ridhonya. Yang kedua, prinsip muhsinin, yaitu prinsip pilihan alternatif yang lebih baik kalau diperhadapkan pada dua pilihan atau lebih tentang kebajikan, maka pilihlah yang terbaik. Yang ketiga, prinsip as-sabru wa hinanul nafs, yaitu prinsip sabar dan memuliakan hati. Kekayaan yang hakiki adalah kemuliaan hati. Yang keempat, prinsip ittihad wa as-silaturahim, prinsip persatuan dan silaturahim. Mengagungkan silaturahim berarti mewujudkan akhlak islami. Yang terakhir yaitu prinsip syiar al-Islam, adalah prinsip keteladanan dengan mewujudkan perilaku yang islami dimanapun berada. Perkembangan teori manajemen serta madhab dan tokoh-tokohnya. A. Teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik secara umum merupakan teori manajemen yang berusaha meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan efisiensi tenaga kerja. Teori klasik memiliki dua cabang, yaitu aliran klasik ilmiah dan teori organisasi klasik. Teori manajemen ilmiah menurut Taylor F.W. dalam Stoner James A.F. 1988, manajemen ilmiah timbul karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Beberapa tokoh aliran manajemen ilmiah berusaha mencari cara yang paling tepat. Beberapa pakar aliran ini adalah Robert Owen, Charles Babbage, dan Frederick W. Taylor. Yang kedua, teori organisasi klasik. Menurut Henry Fayol, timbul dari kebutuhan pengelolaan organisasi yang kompleks seperti sebuah pabrik. Fayol kemudian dikenal sebagai pendiri aliran ini karena dia yang pertama sekali membuat menjadi sebuah sistem. Menurutnya, praktek-praktek manajemen yang baik mempunyai pola tertentu yang dapat dikenali, dipelajari, dan dianalisis. B. Teori perilaku. Tokoh-tokoh aliran perilaku seperti Hugo Mundstepen pada 1863 sampai 1916 dan Elton Mayo mengatakan aliran perilaku muncul akibat ketidakmampuan teori klasik menjelaskan bagaimana efisiensi produksi dan keserasian kerja dapat dicapai dalam suatu perusahaan dan organisasi. Dalam teori ini, faktor-faktor sosial dan psikologi tenaga kerja merupakan titik perhatian utama. Yang terakhir, aliran kuantitatif atau riset operasi. Aliran kuantitatif atau riset operasi mencoba mendekati masalah manajemen dan organisasi atau perusahaan secara umum dengan membentuk matematik yang merupakan simulasi dari masalah yang terjadi. Model ini disusun oleh beberapa pakar dan dari disiplin ilmu yang berbeda. Manajemen fungsi usaha. Manajemen fungsi usaha ada 5 poin. Yang pertama, planning. Planning dianggap sebagai rangkaian proses penetapan atau pemilihan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Yang kedua, organizing. Pengorganisasikan
bisa dikonotasikan sebagai serangkaian kegiatan pembagian fungsi yang bakal dikerjakan sekaligus proses pengembangan struktur organisasi sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, staffing. Fungsi staffing tidak terbatas pada masalah tenaga kerja saja, namun juga seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, termasuk diantaranya inventaris, peralatan, atau sumber daya lainnya. Yang keempat ada directing. Fungsi directing memiliki tujuan untuk mengarahkan sekaligus mengendalikan manajemen usaha guna meningkatkan keaktifan dan efisiensi kerja. Yang kelima, controlling. Target dari fungsi controlling adalah mempermudah penilaian pekerjaan yang sudah dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia yang dimiliki suatu perusahaan.